Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari kematian yang sementara. Karena tidur adalah saudaranya mati. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Summa yab'atsukum fihi liqda ajalun musamma. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya wahwallazi, dan dialah Allah zat yang yatawaffakum billaili, yang mematikan kamu di malam hari. Tetapi kata mematikan ini yatawaffakum lebih tepat diartikan menidurkan, ya. Walaupun menggunakan kata wafa, ya, menggunakan kata mematikan, tapi lebih tepat diartikan menidurkan, ya. Menidurkan di malam hari, ya. Ada kata kunci yang penting di malam hari, tidur. Mengapa? Karena sesuai dengan kerja fal tubuh manusia yang Allah sediakan, Allah ciptakan, ya, itu malam hari mesin-mesin organ tubuh kita tuh istirahat. Makanya para dokter dan ahli kesehatan membuat penelitian, makan di malam hari itu kurang sehat, ya. Mengapa? Karena mesin-mesin tubuh kita ini istirahat. Kalau dipaksa untuk bekerja, ya, sementara kondisi istirahat, berarti ibaratnya pabrik, ya, gilingan padi misalnya, mesinnya istirahat, kemudian dikasih bahan-bahan yang harus digiling, ya, dikasih padi, padahal mesinnya adalah berhenti. Apa yang terjadi? Numpuk, ya, tidak digiling. Itu juga kalau kita banyak makan di malam hari itu, ya, maka nanti numpuk, ya, apalagi ditinggal di bawah bar makan langsung tidur, ya. Ini tidak diproses makanannya yang masuk, akhirnya numpuk, jadi tidak sehat, ya. Numpuk makanannya nggak digiling, ya, maka menjadi sebab timbulnya banyak penyakit, ya. Maka penyakit itu kata Nabi itu kebanyakan dari perut, ya, karena salah satunya pola makan yang tidak sehat, ya. Jadi untuk malam hari upayakan, ya, usahakan jangan banyak makan, ya. Makanya kalau orang ngerti kesehatan biasanya diatur makan itu di siang hari. Bahkan banyak orang-orang yang sudah mempraktekkan kalau udah jam 8 sana usahakan jangan makan besar. Ini karena apa? Karena kerja tubuh kita ini, ya, ini sedang diistirahatkan. Wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Ini bukan berarti Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan di malam hari, tidak, ya. Di siang hari manusia melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu bisa memiliki dua arti, ya, dua nilai. Mungkin aktivitas yang menghasilkan dosa, ada juga aktivitas yang menghasilkan pahala, ya. Maka semua ada dalam
catatan Allah, semua ada dalam pengawasan Allah. Beda dengan tidur ya. Kalau tidur maka manusia berbuat apapun di saat tidak sadar, tidak tidur itu sudah nggak dinilai. Ya maksudnya nggak dinilai itu adalah dinilainya sebelum melakukan tidur. Sebelum melakukan tidur dia melakukan adab-adab tidur, berwudu, baca Quran, sholat, zikir, baca doa misalnya gitu ya. Maka itulah yang dinilai oleh Allah, sehingga tidurnya adalah tidur yang berpahala. Kan gitu. Tapi aktivitas pada saat tidur itu sudah tidak tidak ini lagi, sudah tidak dinilai lagi. Artinya kalaupun Anda misalnya dalam tidur kemudian kok demek misalnya sesuatu ya yang bukan mahramnya misalnya, tapi itu tidur benar-benar tidak disengaja ya, maka tidak berdosa ya kan, karena tidur itu saudaranya mati. Bagaimana orang yang mati, orang yang tidak dikendalikan oleh akal dan pikiran, dia berbuat dosa ya. Jadi tidak berdosa. Yang berdosa kalau pura-pura tidur, geramakan, akhirnya nyenggoli punya orang gitu ya. Nah itu yang bahaya ya. Kalau tidur betulan, misalnya kamu ya di bis ya, tidur betulan, nah kok kemudian ndak sengaja kan, akhirnya terjatuh mencium, terjatuh mengenai sebelah kanan kirinya gitu ya. Tapi benar-benar tidak sadar ya karena tidur, ya gak dosa. Yang dosa kalau pura-pura ngantuk, pura-pura tidur, geramakan. Nah ini yang bahaya ya. Nah ini ketika kita dalam posisi tidak sadar ya, posisi belum balik atau bayi, posisi tidur atau tidak sadar, atau posisi kentir ya, gila ya, tidak berakal, maka la dina lima la aklalaha ya, tidak ada agama ya, tidak ada hukum bagi orang yang tidak ada akal, kan gitu ya. Tidur kan tidak ada akal ya kan. Nah ini tetapi kalau kita di siang hari dalam posisi sadar ya kan, dalam posisi tidak tidur, maka ada nilai ya di setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya, Allah tahu, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Sampai kapan? Summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma. Ya, sampai hak umur, ada masa ada yang hak umur masih dikandung badan. Karena kita dikasih waktu baik malam maupun siang hari itu adalah ada waktunya, ada umurnya, ada lama dan sebentarnya ya, ada saatnya. Kalau kita meninggal di saat kita berbuat baik, untung ya kan. Tapi kalau kita meninggal saat kita berbuat buruk, buntung kan gitu. Maka tidak dibiarkan oleh Allah. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Resiko amal perbuatan kita ada dua. Resiko yang ada di dunia ya, dan resiko yang ada di akhirat ya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia di dunia pasti mendatangkan ketenangan. Ya, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketentraman. Sebaliknya setiap dosa yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendatangkan kegelisahan. Ya, ini yang menyebabkan manusia
menjadi hidup tidak nyaman itu kalau banyak dosa, ya. Tetapi kalau kita hidup mengikuti aturan, hidupnya tenang, di dunia tenang, di akhirat lebih tenang, karena di akhirat tinggal masuk, ya, kepada tempat yang sudah Allah sediakan, ya, yaitu surga. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengendalikan diri, hidup hanya sebentar, hidup itu perjuangan, jangan sampai kita kalah mengikuti hawa nafsu, ya, apalagi kita kalah sebelum berperang. Ya, maksudnya kalah sebelum bertempur adalah kita tidak melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan setan. Ya, naudzubillah min dzalik. Hidup itu tempat perjuangan, oleh karena itu jangan sampai kita kendor, ya. Kita selalu berjuang di saat keadaan apa saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.